Kota Batu, dan ini memang kami roadshow mulai dari 5 April sampai 7 Mei nanti. Kita mencakup 24 desa dan 3 kecamatan. Ya, insya Allah nanti semoga dengan perjalanan ini nanti jenengan semua bisa melanjutkan perjuangan yang kita awali ini. Nah, biasanya sebetulnya saya sampaikan ke ibu-ibu semua, ayo kita bersama-sama belajar dengan serius membuat ekoenzim, karena tanggung jawab mengolah sampah organik ini bukan hanya tanggung jawab 1-2 orang, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi saya kepingin ibu-ibu menduplikasi dengan cepat apa yang saya bisa, apa yang saya ketahui, dengan juga cepat mengetahui dan cepat bisa supaya segera bisa mengajarkan ke tetangga kiri kanannya. Kata ibu-ibu. Terus terang membuka kelas ekoenzim ini adalah untuk menjaga kesinambungan, Bu Devi. Jadi salah satu bentuk tanggung jawab kami sebagai relawan ekoenzim adalah selain kita mengajarkan, kami juga ngopeni, gitu ya, karena banyak sekali orang yang belajar sudah membuat kemudian tidak membuat lagi, berhenti sampai di tengah jalan, gitu. Apalagi kalau misalnya ada masalah keluar belatung, bagot dan sebagainya. Itu sebabnya selalu kami tawarkan kepada semua teman-teman yang belajar ekoenzim untuk masuk ke kelas belajar kami. Belajarnya gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Bahkan bagi semua teman-teman yang masuk ke kelas, kami membagi gratis juga ekoenzim yang sudah matang, yang sudah dipanen sejumlah 200 mili untuk setiap orangnya. Sebetulnya hampir setiap hari itu selalu ada pengalaman menarik dari semua orang yang ada di kelas kami. Itu sebabnya kalau jenengan nanti masuk ke kelas belajar itu akan dapat pelajaran berharga dari teman-teman yang lain, terutama dari testimoni dan sebagainya. Terus kalau misalnya ada ilmu-ilmu baru juga kami berikan kepada panjenengan semua kalau jenengan ada di kelas. Kalau tidak ada di kelas, kami agak kesulitan memantau, gitu ya. Karena saat ini pun kami mengundang beberapa teman leader yang saya anggap leader, ya termasuk Bu Ikrimah, itu juga Bu Kanti, Bu Puji, itu kita masukkan untuk sekolah Zoom. Jadi kita ini kuliah malam lagi, Bu, kita juga ada kuliahnya. Jadi kita kuliah malam lagi, setiap Rabu malam kita kuliah mempelajari tentang ekoenzim ini, gitu. Karena terus terang ilmu tentang ekoenzim ini luas sekali dan kita harus banyak belajar, karena ya yang kita hadapi banyak orang yang bertanya dan mempertanyakan tentang ekoenzim ini, gitu. Karena manfaatnya yang sangat luar biasa, kadang-kadang pertanyaan juga sulit-sulit, Bu Devi. Saya alhamdulillah memang kuliahnya saya sosiologi fisikal UGM. Dan untuk ke masyarakat, insya Allah saya agak bisa memahami, gitu ya, karena memang itu sesuai dengan ilmu yang kami pelajari di waktu kuliah. Dan sebetulnya saya juga banyak belajar tentang leadership dari pengalaman saya waktu kuliah di MLM. Saya kebetulan dulu pemain MLM. Tapi ibu-ibu jangan khawatir, sekarang sudah nggak main MLM kok. Ojo-ojo bukung nih ngecak-ngecak ekoenzim, mari mono direkrut jadi anggota MLM, gitu. Enggak ya, jangan khawatir. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaktikan hidup di masa saya yang kemarin sejak 21 Januari sampai insya Allah nanti saya dipanggil Allah, insya Allah saya baktikan hidup saya untuk alam, untuk bumi, untuk Indonesia, untuk Kota Batu, dan untuk keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mohon doanya ibu semua. Semoga saya diberi kesehatan, diberi umur yang cukup, panjang, barokah, sehingga saya masih bisa punya waktu untuk menularkan kepada semua orang bagaimana mencintai alam ini. Amin. Saya menangis karena kemarin ada salah satu anggota kami di NTT yang mereka juga sedang menangani bencana di sana. Kita nggak tahu ya ibu-ibu, kita akan selalu sehat seperti ini atau selalu aman seperti ini itu sampai kapan? Kemarin aja kan kita baru kena gempa kan? Ya. Ada nggak yang rumahnya ada sedikit perubahan gitu? Kalau di rumah saya kemarin sempat ada yang ngogrok itunya. Ya memang kencang sekali, sempat gembanya kencang sekali. Dan kami kebetulan waktu itu juga sedang di rumah kakak saya, rumahnya tuh goyang-goyang. Kita udah keluar pun itu tiang listriknya masih goyang-goyang gitu. Dan itu bisa terjadi lebih dahsyat loh. Kita nggak tahu loh, kita kapan kita akan selalu sehat seperti ini gitu. Nah makanya sebetulnya kenapa saya selalu gercep ya, saya gerak cepat, siapapun yang minta diajarin ekoenzim, ayo undang saya gitu. Karena saya mikir berapa waktu yang kita punya gitu untuk benar-benar mencintai alam ini.
kita nggak tahu berapa waktu yang kita punya untuk benar-benar kita peduli menebus dosa kita yang kemarin-kemarin. Kalau tadi Mbak Eni sebutkan 53 ton untuk desa ini, itu 1 bulan ya Mbak Eni ya. Padahal kalau Jenengan tahu nggak berapa ton yang masuk ke TPA Telukung, itu lebih dari 90 ton setiap harinya, dan itu menjerit TPA Telukung ini menjerit. Ayo makanya kita sama-sama berjuang supaya kita mengurangi sampah kita benar-benar dari rumah kita. Saya tadi juga ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Devi ya, bahwa bagaimana kita memanfaatkan sampah yang misalnya hanya sedikit di rumah kita. Apakah ada satu teknologi untuk mencapai ini gitu, untuk mengatasi ini gitu? Ada satu teknologi mencicil. Jadi ekoenzim ini bisa dicicil ibu-ibu. Kalau misalnya kita punya wadahnya cukup besar, pakai Jenengan, kalau misalnya Jenengan ukur, Jenengan bisa pakai wadah yang lebih kecil, karena kita bisa juga sekarang sudah ajarkan bagaimana membuat ekoenzim itu dengan memakai sampah anorganik, yaitu memakai refill minyak. Ingat ya waktu kemarin kita roadshow, kebetulan Gunung Sari termasuk desa yang ketiban Sampur. Alhamdulillah saya juga termasuk datang roadshow di desa Panjenengan. Itu kita bersama-sama untuk membuat ekoenzim dari wadahnya refill minyak. Nah itu termasuk salah satu Ibu. Jadi salah satu kita mengatasi kalau misalnya di ibu-ibu itu sampahnya sedikit gitu. Karena sedikit kadang-kadang merasa mertanggung, dibuang wae lah karena mek sidik gitu ya. Nah kita pakai refill minyak itu gitu. Kalau refill minyak kan hanya paling besar 2 liter kan, 2 liter. Nah 1 liter itu bisa kita isi air, kemudian kita hanya butuh 1 ons molase, dan kita hanya butuh 3 ons sampah. Ya 3 ons sampah. Itu kalaupun misalnya 1 hari kita hanya punya 1 ons, berarti 3 hari akan lunas. Ngaten nggih Bu nggih? Jadi 3 hari itu akan lunas. Jadi itu nanti bisa menjadi satu metode yang bisa Jenengan padukan antara memanfaatkan sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sesekali nggak apa-apa, nanti Jenengan beli minyaknya pakai yang kemasan 2 literan, ya. Nggak apa-apa, nanti dipakai karena itu adalah wadah Jenengan yang bisa Jenengan pakai gitu untuk membuat ekoenzim. Tapi kalau misalnya wadahnya itu lebih besar, kita juga masih bisa mencicil Bu Dewi itu sampai dengan 14 hari. Nggak masalah sama sekali. Jadi sampai dengan 14 hari kita cicil ekoenzimnya kita dengan cara itu tadi mencicilnya. Sampahnya yang dicicil. Jadi kalau nanti bisa lihat di channel YouTube saya membuat ekoenzim dengan cara mencicil ya. Ya channel YouTube saya Gung Endah. Saya rasa beberapa teman di sini sudah tahu ya, sudah dengan channel YouTube saya. Itu jadi membuat ekoenzim dengan cara mencicil. Nah itu saya malah pakainya waktu itu saya pakai tong yang kapasitasnya 60 liter ya. Pakai kapasitas 60 liter, kemudian diisi air 36 liter, dan itu saya cicil nggak sampai 2 minggu, karena kebetulan saya ini punya langganan tukang jus Bu. Jadi kebetulan di warga kami itu ada yang jual jus buah. Nah saya juga kadang-kadang gidek bersama teman-teman itu kita berburu ke pasar buah, atau kita kadang-kadang juga berburu ke toko-toko buah. Ya di toko-toko buah itu kita berburu buah akhiran. Nah itu juga bisa dipakai untuk membuat ekoenzim gitu ya Ibu-ibu ya. Jadi sebetulnya masalah itu nanti bisa kita selesaikan juga, karena ekoenzim bisa dicicil. Nggak cuma panci ya Bu yang bisa dicicil. Tapi ini masa pandemi ini kayaknya nggak ada lagi ya orang keliling-keliling cicilan panci. Nggak ada ya Bu ya. Cak Bayu ya, ngerasa no kata tuku panci gitu kan. Orang wis angel ini, gak panci ini gak anyel, gak apa gosong-gosong didik wis gaya gitu ya. Nah oke. Saya rasa itu sih mungkin yang ke ibu-ibu. Nanti kalau yang belum bisa, nanti bisa lihat di modul belajar. Kebetulan tadi saya sudah bagi ke Bu Devi, Ibu. Nanti udah dibagi ya. Nah, alhamdulillah dengan kan sudah dibagi oleh Ibu Devi modul belajar ekoenzim, ya. Modul belajarnya ekoenzim sudah dibagi. Terus channel YouTube saya yang tutorial 5 menit juga sudah dibagi. Jadi nanti saya terangkan sebentar aja kita cara membuat ekoenzimnya bagaimana. Tetapi yang perlu kita pahami bersama adalah tujuan utama kita membuat ekoenzim ini harus benar-benar kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke hati kita, supaya pada saat kita membuat ekoenzim itu kita selalu ingat dengan tujuan utama ini. Atau nggak ibu-ibu nggih? Apa sih tujuan utama membuat ekoenzim? Tujuan utama kita membuat ekoenzim adalah mencegah sampah organik sampai ke TPA. Sama benar, sama betul dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Samingan dan Bu Eni, bahwa sebetulnya marilah kita bersama-sama untuk
sampah kita, dari rumah kita, supaya nanti yang masuk ke TPA itu hanya tinggal residu saja. Ngaten nggih Bu nggih. Nah, kenapa perlu dicegah? Kenapa sampah organik ini perlu dicegah sampai ke TPA? Karena dari sampah organik ini jika menumpuk di TPA itu nanti akan menyebabkan pembusukan. Dari sini akan menghasilkan gas metan. Nah, dari gas metan ini nanti akan memperparah pemanasan global. Jadi yang kita lakukan ini sebetulnya adalah mencegah parahnya pemanasan global. Kalau dicegah pemanasan global sudah nggak bisa untuk saat ini. Kenapa? Karena kita masih naik motor, kita masih pakai kulkas dan sebagainya, itu juga termasuk penyumbang pemanasan global gitu ya. Nah, tapi kita bisa mencegah dengan tidak lagi menimbulkan gas metan kita di TPA. Ngaten nggih Ibu-ibu nggih. Jadi kalau jenengan mengurangi sampah organik kita tidak lagi dibuang ke TPA tapi diolah menjadi ekoenzim, itu berarti kita sudah menolong bumi. Nah, bersamaan dengan ini saya mengucapkan selamat berpuasa karena ibu-ibu kan sekarang sedang masa puasa nggih. Saya bersyukur sekali bahwa di masa puasa ini kan kadang-kadang enak leya-leya di omah kok soalnya masih lungkas baru masak ngaten nggih Bu nggih. Tapi alhamdulillah jenengan hadir ke sini menimba ilmu, insya Allah ini akan berlipat-lipat pahalanya bagi panjenengan semua. Karena kita niatkan ini adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Kenapa? Karena kebersihan adalah bagian dari iman. Dan kita sekarang untuk lebih bersih, untuk hidup lebih bersih dan lebih benar menangani sampah kita. Ngaten nggih Ibu nggih. Nah, terus kemudian kalau kita mencintai alam ini, kita mencintai bumi ciptaan Allah ini, Allah akan membalas dengan berlipat-lipat pahala bagi kita, berlipat-lipat balasan kebaikan ya. Kalau pahala insya Allah semoga dicatat sama Allah, tapi Allah tuh membalas langsung dengan berupa kebaikan kalau jenengan berbuat baik kepada alam. Yaitu apa? Kebaikan yang Allah ciptakan buat kita adalah hadiah terindah bagi kita ketika kita membuat ekoenzim, adalah manfaat ekoenzim yang luar biasa. Manfaat ekoenzim ini kadang-kadang sampai rasanya kita tidak percaya gitu nggih ibu-ibu. Karena apa? Terlalu akeh. Kita menyebutkan 1 juta manfaat ekoenzim gitu, memang benar-benar terlalu banyak manfaat ekoenzim gitu. Kalau disebutkan satu persatu, kalau dijumlah itu memang bisa lebih dari 1 juta saya rasa gitu, karena banyak pol manfaatnya, termasuk untuk agen pembersih ya manfaatnya. Yang jelas ibu-ibu, meskipun sampah organik jenengan itu tidak laku dijual, laku nggak ibu-ibu kalau sampah organik dijual? Jangan berkecil hati, ya. Jangan berkecil hati meskipun sampah organik jenengan itu tidak laku dijual. Kenapa? Karena meskipun tidak laku dijual, ini sebetulnya sampah organik ini sekarang melihatnya kita seperti emas. Benar nggak Bu Ikrimah? Sudah mulai praktek ya di rumah, mulai ngepel-ngepel pakai ekoenzim. Ya, jadi ekoenzim ini ibu kalau sudah jadi nanti bisa kita pakai buat ngepel, buat keramas, buat mandi, buat cuci muka, buat membersihkan muka, nggak perlu lagi kita susu pembersih. Oh, bisa dibagi ibuin dengan teman-teman, bukan mungkin bisa langsung dipraktekkan ke ibu-ibu. Saya ingin ajarkan cara mandi kekinian, nah, cara mandi paling terkini, paling termodern dari ekoenzim gitu ya. Dari komunitas ekoenzim kita ada diajarkan cara mandi termodern, kekinian, yang paling efektif dan paling menyenangkan. Karena apa? Kita bisa mandi sambil melihat TV. Nah, baru sekarang kita bisa mandi sambil lihat TV ya ibu. Biasanya dengan kalau mandi kan masuk ke kamar mandi kan, bisa nggak mandi sambil lihat TV? Nggak bisa ya. Ya, sekarang yuk mari kita sama-sama mandi sambil lihat TV, boleh. Sambil ngobrol dengan tetangganya boleh, sambil ngobrol dengan anaknya boleh, atau sambil mesra-mesraan sama bapak pijit-pijitan juga boleh ya. Cuma nanti kalau sama bapak-bapak mungkin nggak jadi mandi. Oke, sekarang yuk coba disemprotkan ibu-ibu di satu tangan saja ekoenzim. Nah, ini kita bersyukur sekali, berterima kasih kepada Ibu Tanti dan tim, dan kepada DLH karena DLH sudah menghadiahi jenengan botolnya, dan isinya itu dari kami para relawan. Bu, ini Bu Tanti, ini apa? Ekoenzim apa? Fermentasi kedua. Jeruk lemon. Ibu-ibu bisa dicium aromanya. Ini sudah lebih segar daripada ekoenzim yang F1 karena ini sudah fermentasi kedua. Jadi ekoenzim kalau sudah dipanen, misalnya aromanya misalnya kecut-kecut gimana jenengan nggak suka, itu jenengan bisa fermentasi kedua
dengan cara ditambahkan bunga, buah, daun-daun yang aromanya jenengan sukai. Misalnya mawar, di sini kan penghasil mawar toh ibu-ibu. Nah nanti bisa ekoenzimnya itu difermentasi lagi, ditambahkan mawar 10%-nya dari ekoenzim yang sudah dipanen. Nanti aroma ekoenzim jenengan nanti akan beraroma mawar. Kalau kita punya kenanga juga bisa ditambahkan kenanga. Tapi kami sarankan kita pakai BU tunggal ya untuk fermentasi yang kedua. BU tunggal itu artinya satu tok til. Kalau misalnya buat ekoenzim ini kita tidak sarankan pakai BU tunggal nggih. Kalau bikin ekoenzim minimal kita pakai 5 BU bahan organik minimal jenis minimal. Kalau lebih banyak lebih bagus. Malah kalau Pak Joni Oe guru kami pakai 50 jenis ibu-ibu, luar biasa itu hasilnya ya. Untuk itu manfaatnya jadi lengkap sekali, luar biasa. Ya. Kalau tunggal, karena kita memanfaatkan enzim yang ada di kulit buah dan sayur, semakin banyak jenis enzimnya itu nanti kan masing-masing akan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi manfaatnya akan lebih luas kalau kita pakai banyak gitu. Kalau satu nanti manfaatnya kurang banyak Bu Dewi. Ngaten nggih. Jadi ibu-ibu nanti dicicil aja. Kalau misalnya buku saya cuma 5 tok ya nggak apa-apa. Nanti jangan tambahkan hari kedua, hari ketiga bisa dicicil. Karena kan membuat ekoenzim bisa dicicil. Jangan bisa pakai nanti teknik mencicil supaya jumlahnya lebih beragam. Kalau beragam jumlahnya itu nanti insya Allah banyak poles Bu manfaatnya. Nah sekarang ibu-ibu setelah disemprot ya, tepat jenengan dibolot. Bahasa desanya dibolot, kalau bahasa kerennya jenengan kalau ke salon namanya apa Bu? Dipiling. Nah, dipiling. Nah, sekarang kita spa pakai ekoenzim ya. Kita spa pakai ekoenzim. Nah, segera itu senang jenengan dipiling. Nah, mulai diguyur-guyur, melingkar. Nah, itu biasanya akan keluar bolotnya. Nah, ada nggak yang keluar bolotnya ibu-ibu? Ada. Saya di situ ya. Ada nggak? Kalau nggak ada ya berarti jenengan sudah bersih tadi mandinya. Tapi kalau misalnya jenengan tadi itu merasa aku tuh padahal harus gosok atau tadi aku bersih. Tapi kok saya keluar ya bolote, itu berarti karena ekoenzim mengangkat sel kulit mati. Nah kalau sel kulit mati kita terangkat, ibu-ibu ini apa yang terjadi, kulitnya menjadi halus. Nah sekarang udah halus nggak? Coba dibedakan yang tadi pakai ekoenzim sama yang enggak, gimana bedanya? Gimana Bu? Beda nggak? Beda ya. Kalau yang pakai ekoenzim tangannya lebih halus. Tidak pakai besok, tidak pakai lusa, tidak pakai tunggu seminggu lagi. Mulai begitu pakai ekoenzim jenengan langsung halus ya. Dan itu jenengan kalau pakai di seluruh badan bisa dibayangkan ya apa halusnya gitu ya. Nanti bapaknya kepleset-kepleset. Soalnya halus lagi malian gitu. Nah terus ekoenzim manfaatnya apa lagi? Untuk keramas, ibu ada nggak yang rontok rambutnya? Nah kalau rambut kita masih rontok, jangan coba mulai sekarang koreksi diri. Kenapa ya rontok? Karena kita pakai sampo bahan kimia. Nah sampo bahan kimia ini selain menyiksa diri kita, meskipun jenengan tersiksanya dengan rambut yang rontok gitu ya. Sekarang nggak enak ya rambutku kok malah gak tebel kayak pian yo. Biar padahal aku api, rambutku tebel, kok saiki malah titik apa tambah tuwek. Bukan karena tambah tua, karena kita tuh pakai sampo kimia. Nah, nanti kalau jenengan sudah beralih pakai ekoenzim untuk keramas, insya Allah Bismillah itu nanti sudah nggak rontok lagi. Kalau misalnya jenengan masih suka sampai sampo, boleh. Jadi masih bisa Bu. Jadi dicampur dengan sampo separuh. Misalnya kita pakai setengah saset, yang setengah sasetnya itu sampo, separuh bagian itu pakai ekoenzim. Boleh. Itu masih seperti itu. Dicampur, diudek rata, kemudian dikasih air, langsung dipakai sampoan. Bismillah, nah Bu, nanti rambutnya setelah itu langsung halus kayak pakai kondisioner. Langsung ya, nah kayak pakai kondisioner. Nah ibu-ibu nanti kalau sudah masuk kelas, kami sarankan ya kalau sudah buat ekoenzim, foto dengan ekoenzimnya. Karena terus terang memang kalau masuk di kelas kami bersyarat ibu kalau belum foto dengan ekoenzim tidak bisa masuk ke kelas kami. Jadi kami memang bersyarat karena dulu kita sebetulnya semua orang boleh ikut masuk ke kelas, tapi ternyata dari pengalaman kami yang dulu itu masuk ke kelas itu isinya kayak takon-takon padahal gak nggawe. Nah, kalau gitu kan gimana gurunya gak ada pegel ya. Geter guru nada kita kontok gawe gitu kan. Nah, sekarang makanya kami bikin syarat kalau untuk masuk ke kelas kami, terutama kelasnya buku,
itu harus membuat ekoenzim dulu. Membuat yang pertama kok, membuat pertama kan gampang, nanti biar diajarin. Nah di sini juga ada efek duplikasi. Kenapa? Kalau yang ada teman yang di dalam kelas itu kepingin mengajak saudaranya atau tetangganya untuk ikut belajar, jadi mereka yang harus ngajari Bu, gitu. Jadi kami memang, ayo diajari, kan jenengan sudah bisa bikin, ayo diajari. Nah kalau mengajari itu otomatis ilmunya nambah ya Bu, gitu. Karena kita dengan mengajar, tanya kepada Bu dosen, dengan mengajar kan ilmunya nambah, gitu. Kalau kita ngajari, itu kita jadi ingat dengan ilmu yang kita terima. Kalau kita terima toh, tapi nggak kita berikan, biasanya lupa, itu ya Bu ya. Kalau saya sih, karena saya pikun, itu sebenarnya saya suka mengajar karena itu tadi, saya ini pikun. Jadi kalau hanya satu, duplikasi berjalan. Jadi orang yang sudah di dalam kelas akan belajar untuk mengajari temannya. Dua, juga energi di dalam kelas itu jadi positif, karena isinya adalah orang yang bertanya tentang ekoenzim, bukan mempertanyakan. Kadang-kadang banyak orang yang mempertanyakan tapi tidak bertanya. Jadi di sana banyak orang yang bertanya tentang prosesnya, misalnya Bu gimana ini, setelah ini 1 minggu diapain, setelah 3 minggu diapain, kalau sudah panen gimana caranya dan sebagainya. Nah itu energinya jadi positif di kelas kami. Dan alhamdulillah justru setelah kami terapkan kelas bersyarat ini, alhamdulillah malah berkembang pesat kelasnya, gitu Bu, karena energinya positif. Dan saya juga ingin memberi apresiasi kepada ibu-ibu dari Kota Batu. Terus terang sebetulnya Kota Batu ini agak ketinggalan sedikit dibanding kota-kota yang lain karena untuk terakhir belajarnya. Tapi alhamdulillah meskipun terakhir belajarnya ekoenzim sekarang menjadi nomor 1 paling tergercep dari semua kelas saya. Luar biasa Kota Batu ya. Makanya saya berani memimpikan Batu menjadi kota ekoenzim. Jadi semoga jadi impian kita bersama, nggih ibu-ibu. Jadi bukan hanya impiannya Bugong gitu, tapi menjadi impian kita bersama. Batu menjadi kota ekoenzim. Mari sama-sama kita wujudkan.